Malam semua, aku dapat petunjuk hari ini. Kekuasaan, keilmuan, kekuatan jika jatuh ke tangan orang yang salah ataupun jatuh ke tangan orang yang jahat akan membawa malapetaka. Beda kalau keilmuan, kekuatan, kekuasaan jatuh ke orang yang hatinya bersih dan akal sehat, maka akan membawa rahmat ataupun berkah untuk semua makhluk hidup. Dan aku mau cerita dulu 2003 aku ke Malaysia kerja di kilang elektronik Batangkali. 2004 di Devstore Sogo aku ketemu dengan Tun Mahathir Mohamad yang waktu itu sudah tidak menjabat sebagai Perdana Menteri. Apa yang aku tahu dari sosok beliau itu adalah orang yang sederhana. Ada pengawal cuma 1-2 orang dan itu pun tidak membatasi gerak-gerik beliau dan istri beliau. Jadi dia itu seperti orang biasa yang sopan juga beradab, yang artinya apa? Dia ramah dengan siapapun yang mau ngajak foto, yang mau bersalaman walaupun itu bukan bangsanya. Karena waktu itu aku kerja pabrik, jadi aku dari posisi aja udah beda jauh. Tapi dia itu tidak memandang derajat ataupun perbedaan. Artinya apa? Dia orang yang ramah, orang yang baik. Jadi selama dia memerintah Malaysia itu ada di zaman keemasannya. Tapi ketika beliau turun, bisa kalian lihat sendiri, sampai detik ini Malaysia juga mengalami kemunduran. Ini yang aku lihat dari sosok Tun Mahathir Mohamad. Jadi kalau kita ini Jokowi ramah dan sebagainya, Tun Mahathir itu jauh. Karena apa? Karena 2003 itu belum ada sosok Jokowi, tapi Tun Mahathir Mohamad itu udah ramah, udah ibaratnya membumi, yang artinya apa? Walaupun dia itu menjabat Perdana Menteri 24 tahun, dia tetap orang yang sederhana, tetap orang yang ramah. Walaupun beliau sekarang itu dihujat, dibully oleh anak-anak milenial yang merasa lebih pinter ataupun merasa lebih pandai dalam memerintah, tapi beliau tetap orang yang saya hormati. Karena apa? Karena dia sudah membuktikan selama dia memimpin Malaysia mencapai zaman keemasannya. Dan di Indonesia itu sebenarnya juga banyak orang-orang yang hatinya bersih, yang punya akal sehat, tapi sayang kalah dengan orang yang berduit, orang yang punya kekuasaan. Jadi yang ada dipilih untuk memimpin atau jadi wakil itu orang-orang yang gak punya kemampuan apa-apa, ya cuman tong kosong nyaring bunyinya. Ini yang gak dipunyai orang Jawa, orang Nusantara, yaitu apa? Membedakan orang mana yang punya hati bersih dan enggak, mana yang punya akal yang sehat dan yang enggak. Sehingga apa? Membedakan hal yang baik dan buruk aja enggak ngerti, membedakan yang halal dan haram aja enggak ngerti. Makanya semua diterobos. Karena apa? Karena udah keblinger. Aku ajarin gimana menilai diri kalian secara batin. Kalian kalau mau menilai jiwa kalian seperti apa, ke taman atau kemanapun yang banyak bocil-bocil yang di bawah 5 tahun yang masih bersih, yang masih belum punya dosa. Kalau mereka bocil-bocil ini yang masih murni, yang masih belum punya dosa, ini tertarik melihat kita ataupun tersenyum atau berinteraksi dengan diri kita, berarti kita ini punya level yang sama dengan anak-anak ini. Karena apa? Karena jiwa-jiwa yang murni,
Karena jiwa-jiwa yang suci kita itu sama. Begitu juga dengan binatang. Kalau kita bisa berinteraksi dengan binatang, kita bisa merasakan yang binatang rasakan, berarti kita ini apa? Kita sudah mempunyai energi yang positif, energi dari alam semesta yang murni. Ini caranya kita itu mau menilai diri kita. Gak perlu diomongin, gak perlu dikeluar-keluarin. Cukup kita coba aja ketemu anak-anak yang gak berdosa, yang bocil-bocil itu. Kalau dia berinteraksi dengan kita dengan murni, berarti kita punya jiwa yang murni sama mereka. Kita punya jiwa yang suci seperti mereka. Kenapa? Karena kita bisa berinteraksi secara energi, secara spiritual. Karena apa? Karena anak-anak itu masih murni, masih belum ngerti dosa. Beda kalau udah yang dewasa, udah ngerti dosa, udah ngerti kelakuan gak baik, itu beda lagi. Kalian bisa coba cari aja, dan binatang-binatang juga. Karena apa? Karena itu yang ada di dalam diri kita, yang kita itu gak bisa membohongi orang lain, ataupun kita gak bisa berbohong ke orang lain. Kita bisa melakukan kebaikan, tapi pura-pura atau enggaknya hanya diri kita dan Tuhan yang tahu. Karena apa? Karena hati, pikiran itu enggak terlihat. Banyak orang-orang yang pura-pura baik, tapi di hatinya penuh belatung. Banyak orang-orang yang melakukan kebaikan, tapi niat hatinya enggak baik. Ini makanya kenapa orang-orang nenek moyang kita dulu itu lebih suka apa? Menjadi orang yang bersih hatinya, mempunyai akal sehat. Agar apa? Agar dia berguna untuk orang lain. Karena apa? Karena kekuasaan, kekuatan, keilmuan tanpa dibarengi akal sehat, tanpa dibarengi hati yang bersih, hanya akan membawa malapetaka untuk makhluk hidup yang lainnya. Ini hati yang bersih, otak yang sehat yang jarang dipunyai orang zaman sekarang. Karena apa? Karena nafsu yang mendominasi, lupa sama takdir, lupa sama kekuatan Tuhan, yang kita itu sebagai manusia dibatasi. Tuhan punya takdir, kita semua punya takdir. Kita takdirnya udah ditentuin, tapi Tuhan suruh memilih kita ini manusia mau jadi seperti apa. Di setiap jalan kita hidup kita ini ada pilihan. Vibrasi paling tinggi sebagai manusia adalah sebagai pencerah, sebagai rahmat untuk orang lain, sebagai pembawa berkah, pembawa cahaya Tuhan untuk orang lain. Dan apapun yang di dunia ini akan mengikuti. Karena apa? Karena itu udah bagian takdir. Jodoh, rezeki, kematian, kehidupan itu datangnya dari Tuhan. Jadi manusia itu gak bisa menentang yang namanya takdir. Kalau kita jahat, ya takdirnya kita dapat jahat. Kalau kita itu udah ditegur berkali-kali, masih gak mau bertobat, masih tetap dengan sifat kita yang penuh dengan angkara murka, kita akan bertemu dengan apa? Kematian. Karena apa? Karena kematian yang mampu menghentikan tindak kejahatan diri kita, diri pribadi kita. Dari mana saya tahu? Saya belajar dari hidup saya. Karena apa? Karena setiap saya bergerak, ketika saya mendapatkan petunjuk tapi saya nggak mau jalan, saya akan dipaksa untuk tunduk. Dengan ditutup pintu rezeki, dengan saya dikasih masalah, dengan saya dikasih apapun itu yang bisa membuat saya untuk mengkoreksi diri, untuk kembali ke
takdir lagi. Bahwa apa? Bahwa kita disuruh milih. Kita mau jadi baik atau buruk, itu ada di tangan kita. Ini kesadaran, akal sehat, hati yang bersih, itu yang gak dipunyai orang Jawa sekarang, orang Nusantara. Dari kecil udah dicekoi dengan kebencian, dengan jihad, dengan menghalalkan darah orang lain. Boleh kalian bayangkan, anak-anak yang gak berdosa itu dididik kebencian. Padahal kalau kalian mah tahu, kebencian, dendam, angkara murka, kelakuan yang gak bermoral, gak beretika, itu akan berujung dengan dimusnahkan oleh Tuhan. Alam kalau udah murka, gak ada satu makhluk pun yang bisa menandingi kekuatannya. Karena alam semesta ini adalah wujud dari kebesaran dan kekuasaan Allah. Gak ada satu makhluk pun, kalau Tuhan udah berkehendak, bisa menghalangi. Dari mana saya tahu? Karena saya belajar dari alam. Dulu saya juga gak pengen ke Hong Kong jadi pembantu, tapi takdir berkata lain. Gimana caranya saya dibikin sampai ke sini. Dulu saya juga gak ada cita ke luar negeri, tapi gimana keadaan dan takdir itu membawa saya ke Malaysia. Akhirnya bisa bertemu dengan Tun Mahathir Mohamad. Kalau saya sekarang itu melihat lagi ke belakang, ke masa lalu saya, oh ternyata itu adalah kehendak Tuhan, di mana saya harus belajar. Yang saya belajar apa? Tun Mahathir yang 24 tahun jadi Perdana Menteri Malaysia, yang membawa Malaysia maju, orang yang sederhana, orang yang ramah, orang yang gak membeda-bedakan. Ini yang aku salut. Jadi orang-orang hebat, orang-orang yang menjadi pemimpin yang disegani, itu dididik dari alami. Karakternya sudah ada. Jadi gak cuman orang Arab aja yang sederhana, yang ramah dan sebagainya. Ini yang pikirannya orang Jawa, orang Nusantara, bahwa kiblatnya ke Arab, bahwa hanya orang Arab yang punya sifat-sifat yang baik. Lupa bahwa Tuhan itu akan menciptakan, membimbing anak-anak pilihannya, agar anak-anak pilihannya itu menjadi contoh untuk orang lain. Ini yang aku baru sadar, oh ternyata ada hikmah dari perjalanan hidupku yang penuh dengan kegelapan. Dan ini yang menjadikan aku, oh ternyata apapun yang akan terjadi di masa depan, aku tetap akan menjadikan Tun Mahathir sebagai contoh. Kenapa? Karena dari tingkah laku beliau yang ramah, yang bersahaja, ini yang patut dijadikan contoh. Walaupun sekarang dia dihina, dibully oleh segelintir orang, beliau tetap orang hebat, karena sejarah sudah membuktikannya. Ini yang gak dipunyai oleh pemimpin-pemimpin Indonesia. Jiwa kesatria, jiwa-jiwa yang punya karisma. Kalau udah berkuasa, udah punya kesempatan, mereka lupa tugasnya. Semua orang itu punya impian, punya kesempatan, dan semua orang sudah mempunyai kesempatan itu, tapi lupa dengan tugasnya, lupa dengan amanah yang Tuhan berikan ketika dia ada di kekuasaan, ada di keilmuan. Ini kalau kekuasaan, keilmuan
jatuh ke tangan orang-orang yang salah. Nah, bukannya menjadikan rakyat menjadi makmur, tapi apa? Malah tambah bikin sengsara. Sampai ditegur alam dengan bencana berkali-kali aja, tetap gak bisa membaca tanda-tanda alam. Padahal nenek moyangnya sudah menuliskannya sebelum mereka meninggal. Contohnya Joyoboyo sudah meramalkan. Sudah kalian bisa baca, kalian bisa cocokkan. Ada yang udah jadi nyata, ada yang belum. Angka pitu, yang artinya apa? Langit ini ada 7 lapis. Hari itu juga ada 7. Orang Jawa juga ada mitoni. Ini, dan orang Jawa percaya bahwa segala sesuatu itu akan berakhir di 7. Sekarang presidennya udah yang ke-7. Udah nggak ada lagi yang ke-8. Berarti apa? Kembali ke 0. Revolusi alam. Berarti ada bergantian siklus kehidupan. Yang buruk digantikan menjadi baik. Yang nggak berhak ada di tatanan baru akan digantikan dengan yang baru. Mau percaya nggak percaya, tapi kita punya aturan sendiri di tanah Jawa, di Nusantara ini. Angka pitu melambangkan apa? Sesudah angka 7 itu nggak ada lagi kelanjutannya, kembali ke 0. Karena apa? Karena hari aja cuman ada 7. Langit juga ke-7, bumi juga lapisan ke-7. Di Jawa juga ada mitoni. Kita hanya bisa apa? Pasrah sama takdir. Wong kita manusia. Kita nggak bisa menentang namanya takdir Tuhan, karena Tuhan yang maha berkuasa. Kalau alam udah murka, udah melakukan tindakan, kita cuman apa? Berdoa, dikasih selamat. Selamat atau enggaknya itu tergantung dari perbuatan kita. Perbuatan kita selama hidup ini seperti apa? Pantaskah kita itu minta selamat, tapi kelakuan kita itu jauh dari moral, etika, dan budi pekerti?